Ponto jujur aja, pernah percakapan di anggota dewan, seorang anggota MPR mengatakan bahwa ini TNI atau Polri atau ABRI adalah, dia bilang dia adalah preman. Pernah dengar kan itu? Iya. Yang menyebabkan kaos nanti di negara kita. Inilah juga yang saya tahu, Pak Ponto tahu, seorang Bais dulu yang berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia, seperti ceramah-ceramah, pandangan-pandangan yang diberikan Yusuf Kala di berbagai organisasi, institusi-institusi, lembaga-lembaga yang ada di negara. Seperti kemarin dalam PKS, dalam ICMI. Dia masih membawa ranah adalah orang yang pribumi dan non-pribumi. Bicara Cina, bicara ini. Oleh sebab itu Pak Ponto udah pengalaman mendeteksi secara dini baru antipasi. Saya bilang nanti kasus pemilihan umum kalau 2004 kalau terjadi chaos, sebenarnya dari TNI udah tahu penyebabkan karena apa. Kan itu mengantisipasi dini, mendeteksi dini sebelum sesuatu terjadi. Nah, sekarang yang ini kita cermati orang-orang ini. Boleh saya simpulkan selalu, kalau terjadi kerusuhan, perpecahan di tahun 2024 ini biang keladinya. Karena itu kenyataannya, sehingga yang golongan kecil ini tidak bisa, jangan sampai membuka peluang sekecil apapun. Karena begitu ada peluang, ya itu langsung dimainkan hukum untuk menjerat. Itu kenyataan. Dan apa yang disampaikan masalah Pak Yusuf Kala itu sudah terdeteksi di sini dan sudah banyak orang yang mengkomplain itu sudah banyak orang. Tapi ya hanya sampai di situ saja, hanya bisa mengkomplain. Sehingga terus mau kemana kita ke depan, saya sendiri juga sudah bingung mau kemana ke depan kalau begini. Lihat beberapa percakapan saya dengan si Tompul itu kan bagaimana penegakan hukum kita, sistem polisinya seperti begitu, yang lain seperti begitu. Pak Mahfud bilang sudah ada industri hukum. Ya itulah fakta yang dihadapi. Ya, Pak Teddy, Pak Teddy, ntar kita dengar dulu ini pembina kita hadir. Pak Sulaiman, Salam. Pak Sulaiman. Silakan. Luar biasa Pak Sulaiman. Wah, ketahuan juga, padahal aku udah diam-diam. Cuma mau mendengar aja padahal ini. Nggak bisa. Kok ketahuan? Nggak bisa itu. Ayo. Lah terus ngomong apa ini? Semua sudah selesai sama Pak Santiamer. Kenapa Pak Sulaiman? Ya, Shalom. Shalom. Ya, saya ikuti ya perkembangan dari percakapan Pak Sulaiman hampir di beberapa vlog. Pak Sulaiman, kan kita diberikan kemampuan mendeteksi secara dini kan. Ini persoalannya di Galarua. Apa ini, Pak? Dari dulu ya ini masalah kesenjangan hukum aja, kita masuk ke masalah itu. Kita kan kita jujur aja secara pemikiran, secara akademis aja lah. Mari kita coba buka cakrawala pikir. Kekuatan-kekuatan yang saya bilang aja di organisasi Islam itu sangat kuat. Oleh sebab itu Pak Santiamer dalam hal ini mampu mendeteksi dini kasus-kasus hukum yang terjadi di lapangan. Dalam konteks pembicaraan saya, mereka punya kemampuan finansial yang luar biasa. Itu sudah nggak bisa. Mereka punya kemampuan organisasi yang luar biasa. Mereka sudah tersistemik, terorganik dalam satu sistem. Nah, ini persoalan-persoalan hukum yang kita harus hadapi, khususnya ini Galarua. Dia bisa deteksi dini apakah kita mampu melawan kasus hukum ini kalau dia mobilisasi dengan ini. Ya kan? Cuman kemampuan Pak Santiamer dalam hal ini, dalam tanda kutip, dia akan menggunakan infrastruktur hukumnya itu.
Ya, pakai itu hukumnya itu kan. ya. Kendati kalau kita mau pakai hukum itu, perundang-undangan itu, kita mau diterapkan dalam pengadilan, kita akan kalah. Karena mereka mastermind-nya sudah di situ, sudah ada. Saya bilang ngasih contoh, di kehakiman, jujur aja, aliran-alirannya Islam garis keras sudah masuk. Itu zamannya dulu ya Pak, saya kasih contoh lah. Kasus Tibo dulu kan, langsung dihukuman mati. Mungkin Pak ingat itu. Ya. Ya kan, itu masuknya udah masuk dari situ, udah zaman dulu. Mereka sudah tersistemik di pengadilan, di Mahkamah Agung, saya aja. Di mana aja mereka sudah tersistem, itu udah kelihatan. Kekuatan mereka sangat luar biasa. Ya, kekuatan mereka sangat luar biasa. Sehingga kita yang ini, yang kecil ini, tidak punya kemampuan massa, tidak punya kemampuan finansial, itu kita jawab. Memang kita seolah-olah melawan tembok. Nah, tapi saya enggak kena dengan filosofi melawan tembok. Saya boleh katakan itu melawan aja kaca yang boleh kelihatan dan boleh kita tembus. Persoalan itu yang kita jawab. Kalau saya punya strategi politik, hal-hal bikin induksi-deduksi gitu Pak. Hal-hal yang kecil ini kita angkat ke permukaan secara nasional. Ini yang akan mengkoreksi negara. Boleh kita bawa ke ranah-ranah seperti apa yang terjadi di Papua. Seperti apa yang akan terjadi di Sangieta Laut. Ya, umpamanya penguasaan tanah oleh oligarki. Hal-hal begini. Atau kita hentar ke masalah-masalah TNI ABRI. Karena dari teguran itu, terkoreksilah si TNI akan menegur mereka. Kenapa bahasa saya dari dulu Pak Ponto? Sorry ya, kalau ini melenceng dari pemahaman Pak Ponto sebagai... Saya bilang kemarin bahwa orang sipil itu mempergunakan TNI dan Polri dan oligarki itu sebagai tiang pancang. Sebagai defense untuk mempertahankan kekuasaan mereka dengan mempergunakan kekayaan mereka. Ini oligarki membayar mereka. Itu yang jadi persoalan di negara kita. Saya kemarin dengar percakapan masalah Papua. Saya bilang contoh masalah Papua. Sebenarnya masalah Papua ini diakibatkan oleh oligarki dan orang politikus mempergunakan TNI dan Polri untuk berperang antar mereka di sana. Tetapi TNI ini kan posisinya saya tidak tahu di mana, atau ABRI atau Polri. Dalam otak saya, dalam pemikiran saya, mereka digunakan oleh oligarki dan politician. Kan kalau Pak Ponto jujur aja, pernah percakapan di anggota Dewan, seorang anggota MPR mengatakan bahwa ini TNI atau Polri atau ABRI adalah, dia bilang dia adalah preman. Pernah dengar kan itu? Ya, ya. Ya, ini persoalan ini yang kita bicarakan. Coba kita adu dombakan politikus dengan TNI. Dan kenapa saya katakan itu? Karena dengan jalur-jalur yang kecil ini, yang masalah kasus hukum kecil ini yang menyebabkan kaos nanti di negara kita. Inilah juga yang saya tahu, Pak Ponto tahu, seorang Bais dulu, yang berbahaya di negara kesatuan Republik Indonesia, seperti ceramah-ceramah, pandangan-pandangan yang diberikan Yusuf Kala di berbagai organisasi, institusi-institusi, lembaga-lembaga yang ada di negara. Seperti kemarin dalam PKS, dalam ICMI, dia masih membawa ranah adalah orang yang pribumi dan non pribumi, bicara Cina, bicara ini. Oleh sebab itu Pak Ponto udah pengalaman mendeteksi secara dini baru antipasi. Saya bilang nanti kasus pemilihan umum kalau 2004 kalau terjadi chaos, sebenarnya dari TNI udah tahu penyebabkan karena apa. Kan itu mengantisipasi dini, mendeteksi dini sebelum sesuatu terjadi. Sekarang yang ini kita cermati orang-orang ini. Boleh saya simpulkan selalu, kalau terjadi kerusuhan, perpecahan di tahun 2024 ini yang keladinya. Biasa di negara kita ini yang jadi itu paradigma di negara kita itu yang kita harus rubah. Kalau nggak dirubah,
kita hanya berretorika, ya retorika bagaimana ya, saya bilang cuman retorika yang mubasir gitu. Oleh sebab itu sebenarnya kalau TNI itu mampu, dia tanya kepada pemangku jabatan yang orang-orang sipil itu, ada apa sih di sana? Baru Anda mempergunakan saya untuk berperang atau menggenosida orang Papua. Ada apa di sana? Tanya dulu. Oh, persoalan ini ternyata kalau masyarakat mengeluh, yang di Papua kita sudah dengar, hampir semua tanahnya sudah dipetak-petak oleh oligarki. Hampir semua kekayaan alam yang ada di sana maupun kayu besi, kayu. Kemarin Pak, jujur saya langsung ke sumber primer, saya tanya. Nanti kalau saya bilang namanya, Pak Ponto kenal orangnya. Saya pasti kenal. Itu orang udah pensiun, anak buahnya Pak Ponto. Masih aktif dia kerja di sana. Ya, dia punya koteks. Udah dapat kenal. Itu bicara gitu. Masalah kayu, masalah tanah sudah dipeta oleh orang-orang oligarki yang di Jakarta itu. Kendati ini tidak didengar oleh, saya bilang TNI, Polri. Ini yang saya maksudkan. Dengan bahasa-bahasa yang Pak Siantemer katakan, yang hal kecil, kasus-kasus Wawan tidak dipenjara, ini kita angkat. Ya, ini yang kita angkat untuk bawa ke permukaan. Oleh sebab itu saya cuma minta tolong Pak Ponto sebagai pakar, saya bilang sebagai ahli. Kadang-kadang Pak Ponto angkat tangan, saya tahu dalam percakapan. Mau bilang di sini salah, tapi nggak bisa berbuat sesuatu. Cuma dikasih ide aja untuk menyampaikan mana yang salah, mana yang benar, gitu. Oleh sebab itu yang menurut saya, ya saya ulang, menurut saya hal-hal kasus kecil di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terjadi diskriminasi kita bawa ke permukaan. Inilah saya bilang ada satu kesalahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, saya kasih contoh lagi Pak Ponto. Tadi Pastor Paul bicara yayasan-yayasan yang ada di Indonesia yang didirikan oleh Islam itu Pak, itu sebagai, saya bilang, industri non-migas salah satu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap Islam itu, yang tokoh-tokohnya, mereka mendirikan yayasan-yayasan dan mengambil keuangan negara, minta ke Departemen Sosial, proposalnya baru dikasih dana. Tetapi mereka tidak melihat apakah dia mengajarkan. Ternyata hampir sebagian mengajarkan bagaimana mereka melawan negara. Tetapi masih diberikan ruang negara. Diberikan ruang oleh negara memberikan sumbangan. Departemen Sosial lah, Departemen Agama lah. Ya, anak-anak dididik tidak baik. Kemarin jujur saya dengar percakapan dari seorang kostor dalam Katolik. Dia bilang, apa kerja kamu? Oh Pak, kalau saya itu menanam jagung. Menanam apa di kebun. Setelah itu kami mendidik anak-anak. Kalau itu yang tidak kawin-kawin itu dia jelaskan begitu. Ya, pesantren-pesantren ini saya nggak tahu. Lebih banyak, lebih condong, ya kan, mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, tidak mengajarkan Pancasila, tidak mengajarkan rasa memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semuanya diajarkan bagaimana memusuhi negara. Inilah saya bilang negara memberikan ruang kepada masyarakat institusi ini. Inilah mereka yang terjadi kemarin Pak, di demo digunakan anak-anak gitu. Anak-anak kecil digunakan demo sebagai alat politik. Ini yang rusak di negara, tetapi tidak diantisipasi oleh negara. Yang terjadi, yang saya bilang tadi, ini konflik terjadi, bawa lagi TNI, bawa lagi Polri, yang untuk membela si oligarki dan orang-orang politik itu. Itu maksud saya yang harus rubah karakter Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau tidak mau dirubah, ya negara kita tidak akan maju. Tahun depan juga akan terjadi kerusuhan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang saya pasti Pak, saya jujur Pak Ponto, kalau saya melihat dari sini, yang jadi biang keladi, mastermind-nya di kerusuhan Republik Indonesia itu Yusuf Kalla. Tetapi mungkin Pak Ponto tanya, Pak Teddy, coba kamu buktikan dari semua pidato-pidatonya adalah kebencian terhadap orang minoritas, khususnya Cina.
Itu yang terjadi. Itu Pak sudah jadi dari zaman dulu Pak. Dari Malinonya, kesurannya Palu, kesuran Ambon. Yang saya pantau dari kesuran 98. Dia lagi bawa kesuran 7 Ampa. Semua dia coba bawa dia coba berargumen dari situ. Nah sekarang kalau saya sama Pak Sentiamer, saya sudah mengerti pemahaman hukum. Cuma sekarang itu yang kecil-kecil itu kita bawa ke permukaan. Supaya dari atas itu dengar. Itulah teori induksi-deduksi. Terima kasih Pak Ponto. Mungkin saya salah bicara sama Pak Ponto. Yang penting saya sudah pertama ketemu Pak Ponto di New York. Walaupun Pak Ponto baisnya jago, saya bisa ketemu Pak Ponto. Sama Pak, apa itu, yang kakak beradik, yang satu dari polisi, yang satu dari TNI. Kalau nggak salah Irot ya Pak. Ya itu Irot, Sony Irot. Ya, supaya ingat, saya nggak asal terus. Sony Irot. Iya, Sony Pak. Saya tahu Ya. Pak, saya kenal Pak. Iya, saya kenal. Saya ketemu Pak apa juga Soleman, tapi Pak Soleman di kamar. Sony. Udah, di hotel, iya. Pak, cuman itu gambaran saya. Mungkin ada pencerahan bagi Pak Ponto untuk kita. Saya akan, kita juga semua teman-teman akan mendengarkannya. Masalah kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, untuk ini intimidasi bagi kita semua. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Ya, makasih. Jadi memang apa yang terlihat itu memang sulit untuk dibilang tidak ada. Karena itu kenyataannya. Sehingga yang golongan kecil ini tidak bisa, jangan sampai membuka peluang sekecil apapun. Karena begitu ada peluang, ya itu langsung dimainkan hukum untuk menjerat. Itu kenyataan. Dan apa yang disampaikan masalah Pak Yusuf Kalla itu sudah terdeteksi di sini dan sudah banyak orang yang mengkomplain itu. Itu sudah banyak orang. Tapi ya hanya sampai di situ saja. Hanya bisa mengkomplain. Sehingga terus mau kemana kita ke depan, saya sendiri juga sudah bingung mau kemana ke depan kalau begini. Lihat beberapa percakapan saya dengan si Tompul itu kan bagaimana penegakan hukum kita, sistem polisinya seperti begitu. Yang lain seperti begitu. Pak Mahfud bilang sudah ada industri hukum. Ya itulah fakta yang dihadapi. Sehingga kalau kita tahu itu, ya if you're strong, bite them. If you're weak, join them, kan katanya begitu. Katanya si Cleopatra. Sehingga kita tidak boleh membuka sekecil apapun peluang untuk diserang. Karena kita ada di pihak yang weak. If you are weak, ya memang harus hati-hati. Kalau si Cleopatra bilang join them, kawinlah dia sama si Anthony, kan. Itulah situasi Indonesia tercinta. Seperti apa ini ke depan kita ini? Indonesia tercinta Pak Ponto, Indonesia apa tersiksa. Indonesia tersiksa. Itulah. Jadi kita akan memang banyak masalah ini. Nanti habis 7 Juni masalah lagi. Pak Sentiamer nanti akan bikin masalah itu. Terpaksa harus membubarkan Galarua dia nanti itu. Habis cerita deh. Iya kan? Tapi nanti aja, belum sekarang itu. Pusing Pak Sentiamer itu sudah. Gimana ini? Tapi paling tidak nanti sebentar lagi dunia Indonesia bergoncang itu. Nah, dengan itu tadi, dengan risiko Galarua dibubarkan itu namanya itu. Namanya loh ya. Dia revival dia. Namanya. Revival dia. Namanya. Jadi saja. bukan perang frontal, tetapi perang gerilya yang harus kita kembangkan. Bukan Pak. Kalau intelijen itu nyerangnya itu center of gravity. Oke.
Jadi tidak perlu banyak tenaga. Iya. Sekali sembur tung, langsung efek dominonya ke sana kemari. Betul. Oh ya Pak, nanti setelah Juni ini nanti lihat itu akan terjadi gelombang Iya. kebingungan Amin. itu. Semoga. Yang jelas saya sudah tes pelurunya itu, Pak Santiamer yang saya tes dan berhasil. Kalau Pak Amin. Santiamer sudah iya, ya udah benar kan? Nah Oke. itu. Matang. Kira-kira gitu Pak. Memang tidak banyak yang bisa bilang tidak mungkin, itu kelihatan. Jadi kalau pesan saya memang ya termasuk saya selama ini tidak membuka peluang sekecil apapun, walaupun gayanya gaya Muhammad Ali kan, sambil menari-nari sambil jab-jab kecil-kecil aja. Tapi kecil-kecil kan titik air juga bisa membolongi batu karang toh. Nah kan itu. Kira-kira bagaimana? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,